Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya berada di kota Samarinda dan saat ini saya berada di Yayasan Karya Insani. Pagi hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan, berbahagia ke rumah duka. Kita percaya di rumah dukalah kita bisa melihat bahwa akhir kehidupan kita manusia. Jadi hendaklah kita hidup senantiasa memperhatikan kita hidup, bagaimana kita hidup. Hendaklah kita hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena firman Tuhan berkata, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia dan hendaklah orang hidup memperhatikannya. Hendaklah kita sebagai manusia, hendaklah kita senantiasa memperhatikan kita hidup, hendaklah kita hidup senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan dan juga hidup melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena setiap kita akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Jadi hendaklah kita senantiasa mempergunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan juga berkata, berjaga-jagalah karena kita tidak tahu hari mana pada hari mana Tuhan itu datang menjemput kita. Jadi hendaklah kita memperhatikan hidup kita, hendaklah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa mengingatkan kepada kita untuk kita lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jadi kita di rumah duka kita bisa memperhatikan hidup kita, menyadari bahwa kita manusia suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Di sini saat ini saya berada di kota Samarinda, di Yayasan Karya Insani. Di sini adalah tempat persemayaman setiap jenazah dan saat ini saya berada di kota Samarinda dan saya berada di yayasan ini karena saya punya saudara sudah hari ini sebentar akan dimakamkan dan saat ini disemayamkan di Yayasan Karya Insani. Dan di sini kita melihat ini adalah saat ini kakak saya sudah dipanggil Tuhan dan saat ini di tempat inilah kakak saya dipersemayamkan dan saya saat ini membagikan saya firman Tuhan untuk kita harus senantiasa menjaga hidup kita karena suatu saat kita pasti dipanggil Tuhan. Kata firman Tuhan berkata yang hidup itu pasti mati. Jadi hendaklah kita mempergunakan sebaik-baiknya waktu hidup kita. Jangan sampai kita melalaikan untuk menjaga hidup kita. Firman Tuhan juga berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku segala dosa pelanggaran kita, Tuhan itu setia dan adil dan mengampunkan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita hidup di dunia, hendaklah kesempatan yang Tuhan berikan, hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita bertobat dan mengakui dosa kita. Apapun pelanggaran kita, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak melihat awal hidup orang, tetapi akhir hidup orang, di mana kalau kita mengaku segala dosa pelanggaran kita, Tuhan itu pasti mengampuni dosa kita. Tuhan melihat akhir hidup kita. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertobat semasa kita masih ada di dunia ini, kesempatan untuk bertobat, pintu masih terbuka. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan dan kita terlambat untuk bertobat, maka sia-sia. Karena semasa kita masih hidup, Tuhan beri kita kesempatan untuk bertobat. Semerah apapun dosa kita, sehitam apapun dosa kita, atau seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita mengakui segala dosa kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak membuang anak-anaknya yang datang kepada Dia. Percayalah, apapun saat ini dosamu, Tuhan melihat akhir hidupmu. Apakah hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertobat dan melakukan kehendak Tuhan? Percayalah, kesempatan terbuka buat kita
untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu setia dan adil, akan mengampunkan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semasa masih ada waktu, pergunakanlah waktu yang Tuhan beri untuk kita bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Pergunakanlah masa-masa hidup kita untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah tempat persemayaman kakak saya, sudah dipanggil Tuhan, dan saat terakhir kakak saya sebelum dipanggil Tuhan, dia sudah bertobat dan mengakui dosa, dan saya bersyukur apapun yang Tuhan izinkan, kita percaya itu semua baik, karena Tuhan begitu mengasihi kakak saya percaya rumah kakak saya udah selesai di surga dan Tuhan memanggilnya saat ini. Saya bersyukur di akhir hidupnya dia mengakui dosa dan juga dia sudah menerima Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan kita. Kata firman Tuhan, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berkatakan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetap terus semangat, tetap terus melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Dan saat ini saya akan memperlihatkan, ini adalah Yayasan Karya Insani di Kota Samarinda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, shalom.